Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah tabarak wa ta'ala, Zat yang sudah menciptakan kita, Zat yang maha suci, Zat yang senantiasa kita memujinya, senantiasa kita berdoa kepadanya, dan senantiasa kita beribadah kepadanya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, yang dengannya kita sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kehidupan kita, di dalam mencari ridha Allah tabarak wa ta'ala. Selanjutnya, marilah kita senantiasa mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi suri toladan kita semuanya. Manusia yang senantiasa kita contoh. Segala tindak tanduk yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi contoh yang terbaik, menjadi syariat agama Allah yang mulia ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba mencari ilmu, karena ini sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk dapat berilmu sebelum kita melakukan atau berkata segala sesuatu. Seorang muslim tidaklah boleh mengatakan segala sesuatu kecuali dia mengetahui akan kebenaran atau kesalahan daripada apa yang dia ucapkan. Seorang muslim tidak boleh dia mengamalkan segala sesuatu kecuali dia sudah tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sebelum kita memulai, mari kita coba ikhlaskan hati kita. Pada sore hari ini, tujuan kita datang ke rumah Babak Wandi, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak ketika kita ikhlaskan niat kita. Niat yang pertama adalah di dalam rangka menghadiri undangan daripada Babak Wandi. Hak seorang muslim, hak dan kewajiban seorang muslim ada 6. Di antaranya adalah memenuhi undangan ketika kita diundang. Dan kita alhamdulillah pada hari ini yang berkesempatan, diberi kemudahan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk bisa memenuhi undangan beliau Babak Wandi. Kita minimal sudah memperoleh 1 pahala, yaitu pahala apa? Pahala apa? Oh, tidak ada yang mengaji ini. Okay. Kalau mau kita kajian panjenengan mendengarkan saya ngomong aja, ngomong bareng-bareng. Ya kalau kita ngomong bareng-bareng, siapa yang mau mendengarkan? Okay. Sekali lagi, saya ulangi. Kita mempunyai niat dari rumah menuju rumah Babak Wandi dalam rangka mencari ridha Allah. Yang pertama yaitu memenuhi undangannya Babak Wandi, karena memang sudah menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk bisa memenuhi undangan saudara kita sesama muslim. Ketika kita sudah mendapatkan pahala tersebut, yang kedua, Babak Wandi ini mengundang kita untuk menghadiri kajian. Ya, kajian rutin yang biasanya kita adakan di Masjid Al-Furqan itu dipindah di rumahnya Babak Wandi karena beliau mau menjalankan ibadah haji. Beliau mau melaksanakan rukun Islam yang kelima, yang memang
Tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Dan ini kita niatkan dua hal ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Ketika kita niatkan, yang pertama tadi menghadiri undangan, yang kedua adalah mengikuti kajian, insya Allah akan berpahala, tidak sia-sia. Akan tetapi harus kita penuhi syarat-syaratnya. Ketika kita mau mengadakan atau mengikuti kajian, ya kita ikuti dengan seksama. Makanya memang dibutuhkan sedikit konsentrasi. Saya tidak akan panjang lebar, paling-paling setengah jam. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan hal tersebut, insya Allah kita akan memperoleh pahala dari kajian ini. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Saya ngomong, panjenengan ngomong, bubar. Nggih, tekan ngomah ora oli apa? Paling-paling kur itu tadi. Ini. Begitu nggih. Bapak Ibu, mudah-mudahan panjenengan bisa memahaminya. Ya, kita akan membahas terkait hikmah ibadah haji. Karena memang ini terkait dengan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama salafus salih, mereka senantiasa mendahulukan bahwasanya sebelum berkata maupun beramal adalah kita wajib untuk mengilmui. Ibadah haji adalah sebuah amalan yang besar dan membutuhkan tidak hanya harta yang banyak, akan tetapi kesanggupan untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kalau kita barangkali yang belum menunaikan ibadah haji, kita diminta oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sholat, melakukan puasa. Bayar napa mboten? Mboten nggih? Dengar kita mungkin masih bisa melakukannya. Akan tetapi ketika kita sudah memasuki zakat, memasuki haji, Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan lebih lagi, Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan atau menjihadkan bukan hanya harta, bahkan jiwa harus kita pasrahkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah memerintahkan untuk itu. Ini makna daripada kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun yang diperintah oleh Allah, jangankan sholat sehari 5 kali yang gratis, tidak mengeluarkan biaya, walaupun harus mengeluarkan biaya berjuta-juta, karena itu adalah perintah Allah. Kita sebagai kaum muslimin, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itulah makanya jamaah rahimakumullah, para ulama senantiasa mengedepankan agar supaya amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah, kita harus mengilmui dulu sebelum kita berkata maupun beramal. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohon ampunlah kalian atas dosa-dosa kalian. Allah memerintahkan kita dengan kalimat fa'lam, ketahuilah, pelajarilah. Tidak bisa kita mengetahui makna la ilaha illallah kecuali kita mempelajarinya. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan salat dengan benar kecuali kita mempelajarinya. Tidak mungkin kita bisa puasa dengan benar kecuali kita punya ilmunya. Apalagi untuk ibadah haji. Ibadah haji, ibadah yang jauh di sana, ya, dengan syariat yang tidak biasa. Tidak semua orang bisa memahaminya. Sehingga penting sekali untuk kita berilmu sebelum berkata maupun beramal.
Agar supaya apa? Agar supaya amalan kita tidak sia-sia. Kita sholat akan tapi ilmunya tidak mengetahui. Sehingga sholat kita menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Kita berpuasa akan tetapi masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, pahalanya entong. Tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya khususon masalah haji ini kita akan coba sedikit membahasnya. Jamaah rahimakumullah, kenapa orang harus naik haji? Saya tanya kepada panjenengan, ini ibu-ibu, kenapa sih kudu munggah haji? Kenapa orang Islam harus naik haji? Karena apa? Karena memenuhi perintah endi? Jare memenuhi perintah Allah. Perintah endi? Ya di mana? Iya. Ya kita harus memahami. Ya minimal pernah, walaupun tidak harus hafal, ya, bahwasanya ketika kita dikatakan kenapa harus sholat, hanya dengan jawabnya apa? Karena itu perintah Allah. Kenapa sholat harus pakai takbir, mengangkat tangan? Kenapa demikian? Jawabannya seperti apa? Karena mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Begitu juga dengan haji. Kenapa kita harus berhaji? Karena kita mengikuti perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kepengin dipanggil Pak Haji atau kepengin selfie nang Mekah. Bukan seperti itu. Tujuan kita adalah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj. Ya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menurunkan satu buah surat yang dinamakan surat Al-Hajj yang membahas terkait perintah haji dan segala macamnya. Dalam banyak ayat Allah menerangkan bagaimana caranya haji. Allah berfirman, "Wa'adzin fin nasi fil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin amik." Saya sampai di sini saja. Maka serulah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangi Masjidil Haram dengan cara berjalan atau mengendarai keledai yang kurus. Dan mereka akan datang dari tempat-tempat yang jauh. Subhanallah. Al-Quran turun berapa tahun yang lalu? 1440 lebih. Ya. Ya, karena turunnya dari mulai di Madinah, di Mekah. Di Mekah itu Rasulullah 13 tahun terima turun wahyu. Sedangkan kita sudah masuki tahun 1446 ditambah 13 tahun menjadi 1500 tahun yang lalu. Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya nanti haji ini akan dilaksanakan oleh manusia bahkan dari seluruh penjuru dunia. Apakah Rasulullah kira-kira ngerti cikadu cikolan mboten nggih? Nabi Muhammad tidak tahu. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan min kulli fajjin amik, dari tempat-tempat jauh yang terpencil, dari Cikadu, dari Afrika, dari Amerika, semuanya berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah sebagai konsekuensi bahwa kita adalah seorang muslim dan seorang mukmin, orang Islam dan juga beriman. Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan." Maka bagi Allah lah, hak Allah, dan menjadi kewajiban bagi manusia untuk melaksanakan haji bagi orang-orang yang sanggup untuk
menempuh perjalanannya. Ini dasar daripada Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu dasarnya bahwa itu adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan penjelasannya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji itu bagi kaum muslimin wajib, sunnah, halal, haram atau mubah menurut panjenengan? Ya, wajib bagi yang mampu. Dasarnya napa? Ini saya sampaikan surat Ali Imran ayat 97, ya. Man istata'a ilaihi sabilan. Diwajibkan bagi mereka semuanya yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Mampu dalam artian apa? Yang pertama mampu secara hartanya. Yang kedua adalah mampu secara fisiknya. Mampu dalam hal semuanya. Sing ditinggal juga anak maksudnya. Okay? Mampu harta itu maksudnya cukup untuk melakukan perjalanan haji. Dan juga cukup untuk menafkahi keluarganya selama ditinggal. Itu. Dan dari ayat yang mulia ini, maka ada sebuah pelajaran bahwasanya agama Islam ini membutuhkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang dermawan. Karena tanpa itu semuanya tidak akan ada, tidak akan berkembang agama Islam ini. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan bagi orang-orang yang memang sudah mampu untuk melaksanakan haji. Ya, dia sehat secara fisik, makanya agama Islam atau Islam ini Allah mencintai orang-orang yang kuat secara fisik. Ya, walaupun lemah juga Allah tidak mencelanya. Agama Islam tidak mencelanya. Akan tetapi agama Islam Allah lebih menyukai, atau agama Islam lebih menyukai orang-orang yang kuat. Orang Islam harus kuat secara fisik. Orang Islam harus kuat secara ekonomi. Artinya pekerja keras. Kaum muslimin bukan orang yang suka anggur-angguran. Bukan. Bagaimana kita mau menafkahkan harta kalau kita tidak punya harta? Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang mulia. Itu dasar daripada Al-Quran. Saya sampaikan ringkas saja karena waktunya terbatas. Selanjutnya dari Al-Hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Antara umrah dengan umrah berikutnya, maka dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, maka tidak ada balasan kecuali surga. Ya, kita mungkin banyak sudah pernah mendengar haji haji mabrur nggih. Nggih, apa maknanya haji mabrur? Kita kadang-kadang ngomong tapi orang ngerti. Ya. Rasulullah menyatakan wa hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Artinya kalau seorang mencapai derajat haji yang mabrur, maka dia akan diganjar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan surga. Bagaimana kita bisa mendapatkan predikat haji mabrur? Yang utama dan utama adalah ilmu. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur kalau kita tidak memiliki ilmu terkait haji. Dasar utamanya adalah ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, "Wattazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Orang yang mau naik haji, siapa dari kita yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk naik haji? Ya,
Mudah-mudahan asal kita punya minat, asal kita punya azam, bersungguh-sungguh, insya Allah semuanya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar mendapatkan haji mabrur, yang pertama yang harus kita miliki adalah ketakwaan. Kita sudah mengetahui ketakwaan itu adalah menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala macam larangan Allah. Ini modalnya itu dulu. Itu yang utama agar mencapai derajat haji mabrur. Secara mudahnya haji mabrur adalah haji yang baik. Dari kata bir, kebaikan. Haji yang di dalamnya tidak dilanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mengurangi pahala hajinya. Ini dikatakan haji mabrur. Insya Allah kalau panjenengan atau Pak Wandi yang sudah meniatkan untuk haji sudah diajari itu semuanya terkait tata cara ibadah ritual haji atau manasik haji. Insya Allah sudah dipahami. Akan tetapi yang harus kita perdalam adalah ilmu tentang ketakwaan ini. Bagaimana agar ritual yang kita lakukan benar-benar bermakna. Agar kita mendapatkan titel sebagai haji mabrur, bukan haji mabur. Itu seperti itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man hajjal lillah falam yarfus falam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji karena Allah, yang pertama syaratnya apa? Ikhlas kepada Allah, tidak ada niat yang lain. Niatnya ikhlas yaitu untuk beribadah kepada Allah. Semua ibadah harus dilandasi dengan keikhlasan, termasuk haji ini. Ya, haji itu yang pertama niatnya harus ikhlas. Yang kedua harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan haji, sudah niat haji, tapi hajinya maring maring ini, ya maring Palestina misalnya, Masjidil Aqsa. Kira-kira diterima nomor haji nih? Tidak, karena bukan itu contoh Rasulullah. Makanya syarat segala macam ibadah. Yang pertama syaratnya ikhlas. Yang kedua mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita akidai dalam diri kita agar diterima. Ya, maka di sini Rasul menyatakan, "Man hajjal lillah." Barang siapa yang naik haji atau melaksanakan haji karena Allah, falam yarfus. Yang pertama kata Rasulullah, tidak melakukan rafas. Rafas itu adalah berkata jorok, berbuat jorok, mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan. Ini Rasulullah memberi penjelasan terkait ayat Al-Quran. Ya, faman farada fihinal hajj fala rafasa fala fusuqa wala jidalan fil hajj. Tidak boleh rafas, tidak boleh melakukan fasikan, tidak boleh jidal, tidak boleh berbantah-bantahan ketika melaksanakan perintah atau menjalankan perintah haji. Ketika salah satu itu dilanggar, maka haji mabrurnya menjadi mabur. Ini ilmu, dibutuhkan ilmu. Agar supaya kita bisa menjaga itu semuanya. Sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan sedekah, sama dengan korban. Semuanya harus dengan ilmu. Agar supaya kita mendapatkan hikmah atau mendapatkan pahala yang terbaik. Kalau itu bisa kita lakukan semuanya, yaitu tidak rafas, tidak berbuat kefasikan. Kefasikan itu sangat banyak. Kefasikan ini paribasane panjenengan diperintah tahu hukumnya tetapi tidak mau melakukan. Sudah tahu hukumnya akan tetapi tetap dilaksanakan. Ini namanya perbuatan fasik. Seorang yang meniatkan untuk haji tidak boleh. Harus dijauhi itu semuanya. Semua perintah Allah dijalankan. Semua perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah sebisa mungkin dijalankan.
Karena kalau tidak, kita akan masuk dalam kategori al-fasik. Para Rasul menyatakan falam yarfus walam yafsuk, tidak boleh rafas, berkata kotor, berkata jorok, dan juga tidak boleh berbuat kefasikan. Apa balasannya? Maka dia akan kembali seperti bayi baru dilahirkan. Tapi itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh usaha yang sangat-sangat keras. Jamaah rahimakumullah, itulah diantara dasar-dasar daripada Al-Quran dan Sunnah dari Allah dan Rasulnya. Lalu berikutnya kita masuk ke inti hikmah daripada haji. Apa pelajaran apa yang dapat kita ambil atau kita petik dari syariat haji ini? Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji? Di antaranya yang pertama adalah perwujudan dari ketakwaan hatinya. Karena dia bertakwa kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan haji ini mudah-mudahan semuanya berbekal ketakwaan kepada Allah. Maka ketika itu terjadi, maka merupakan bentuk dari ketakwaan hatinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Seorang yang menjalankan ibadah haji, di antaranya ada menjalankan atau mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Siapapun yang bisa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu berasal atau ketimbul daripada ketakwaan hatinya. Dan haji ini salah satu syiar Islam yang besar. Ketika orang sudah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka itu tanda ketakwaan hatinya sudah mulai tumbuh. Yang kedua, ketika kita yang belum pernah ke sana, ya, kita hanya bisa melihat di media sosial bagaimana ketika pelaksanaan ibadah haji maupun umroh, di mana semua kaum muslimin bersatu padu. Itu simbol daripada sebuah persatuan. Kaum muslimin itu tidak boleh tercerai-berai. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah kalian semuanya dengan tali agama Allah, seperti digambarkan oleh Allah ketika Allah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk kumpul di Mekah. Mereka bersatu padu, tidak berselisih. Janganlah kalian bercerai-berai. Ya, ada sebuah lelucon, untung haji kue nang Arab, nang Saudi, jajal nang Indonesia. Nggih. Kenapa saya katakan demikian? Mau melu sapa? Gini betul? Ya kalau di kita kan ada sing, ya kadang-kadang kita Idul Adhanya ora bareng. Nggih? Yaitu hikmahnya diantara kenapa Mekahnya itu di Arab Saudi. Mereka semuanya tunduk patuh kepada pemerintah. Ketika perintah mengatakan segala sesuatu, sami'na wa ata'na. Itu seperti itu. Ini mengamalkan perintah. Kita benar-benar diajari oleh Allah untuk senantiasa bersatu. Karena persatuan itu membawa kekuatan. Kekuatan membawa kemenangan. Yang berikutnya, bahwasanya ketika kita melihat orang dari seluruh dunia berkumpul di Masjidil Haram melaksanakan seluruh manasik haji, tidak ada yang berbeda. Tidak dilihat wajahnya, tidak dilihat pangkatnya, tidak dilihat kedudukannya. Semuanya sama di mata Allah.
Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya atau ketakwaan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan sing paling ayu, bukan sing paling gagah, bukan sing paling sugih, tetapi sing paling Dan itu benar-benar diwujudkan, dicontohkan, digambarkan oleh Allah ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji. Semuanya menggunakan pakaian yang sama, semuanya yang menggunakan tempat yang sama, tidak ada bedanya sama sekali. Yang keempat, di antara hikmahnya adalah perjalanan haji ini mengingatkan kita akan perjalanan menuju alam akhirat. Panjenengan ketika membaca surat Al-Hajj, ya Allah mengawali dengan kehidupan akhirat. Bahkan, ya panjenengan mungkin yang belum tahu, ya untuk haji ini ada wajibnya dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 hari Tarwiyah, amal 9 hari Arafah. Tanggal 10 hari Nahr atau Idul Adha. 11, 12, 13 adalah hari Tasyrik. Itu rangkaian ibadah haji sebenarnya hanya 5 hari itu. Ya. Hanya 6 hari itu. Itu semuanya. Dan itu menggambarkan betapa di antara rangkaian ibadah tersebut kita digambarkan tentang nanti nasib kita di padang mahsyar. Terutama nanti kalau panjenengan berada di wukuf di padang Arafah. Kita semuanya akan berdiri menghadap Allah hanya dengan mengenakan selembar kain ihram. Kita akan menghadap Allah sama keadaannya seperti itu. Bahkan kita menghadap Allah tanpa menggunakan sehelai benang pakaian pun. Kita semuanya akan menghadap Allah dalam keadaan telanjang bulat. Tidak membawa apa-apa. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin 'adim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Apakah mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan? Bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia semuanya berdiri menghadap Rabbul Alamin. Ini miniatur ketika panjenengan nanti Pak Bandi, ya, berdiri di Arafah, ya, manfaatkan waktunya untuk banyak berzikir kepada Allah, tundukkan kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ini miniatur. Kita besok di Yaumul Qiyamah semuanya akan menghadapi situasi yang hampir kurang lebih sama, akan tetapi lebih luar biasa. Itu. Karena besok di Yaumul Qiyamah sudah tidak ada yang bisa menolong kita. Ini gambaran. Dalam surat Al-Hajj di awal-awal juga Allah mensiratkan seperti itu. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un adim." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabbmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Allah mengingatkan kita dengan ibadah haji. Allah mengingatkan bahwa kita semuanya nanti Arab apa? Mati semuanya. Arab akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan telanjang. Tidak membawa apapun juga, yang dibawa apa? Amal. Makanya ini pelajaran hikmahnya agar supaya kita mempersiapkan diri. Sementara kematian itu datangnya tiba, bisa nanti, bisa mengko panjenengan lagi turut jebul suku selabas. Saged mboten? Sakit, bisa saja.
Kalau sudah mati ya sudah. Panjenengan akan tidak bisa menolong siapapun juga. Tidak bisa menolong diri sendiri kecuali panjenengan punya amal. Maka manfaatkan. Ya. Jemaah rahimakumullah. Itulah diantara hikmah-hikmah yang harus kita fahami. Lalu berikutnya terkait dengan hal-hal yang menjadi tradisi kita semuanya. Saya di sini tidak akan membicarakan terkait manasik Pak Pandinggi. Ya, insyaallah panjenengan sudah mempelajarinya. Yang belum tahu manasik itu cara wong Jawane tata cara. Ya, kalau tata cara sholat itu mulai takbir sampai salam, Allahu Akbar sampai salam. Begitu juga yang namanya manasik itu nanti dimulai ketika Pak Wandi meniatkan haji pada tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Ketika sudah memakai pakaian ikhram itu adalah pakaian dari selembar kain yang tidak boleh ada jahitannya. Kalau ada jahitannya bagaimana? Sah nemboten, kata para ulama, harus hajinya sah, akan tetapi harus membayar denda. Ini. Makanya harus tahu ilmunya. Harus tahu. Sama seperti panjenengan sholat. Jebulannya sarungnya misalnya ana bekas pipis misalnya. Misalnya seperti itu. Harus diulang. Ya. Ini. Untuk itu penting sekali untuk kita senantiasa mengilmui segala sesuatu. Ya. Contoh-contoh yang dari Rasulullah SAW ketika tanggal 8 Rasulullah di dalam dituturkan oleh para sahabat, Rasulullah itu berhaji sekali, ya, yaitu pada tahun ke-10 dari hijrah beliau yang dinamakan dengan Haji Wada. Ya, beliau memulai rangkaian ibadah haji. Beliau berangkat menuju Mina, lalu ke Arafah, lalu ke Musdalifah, lalu kembali ke Mina dan sampai selesai. Itu dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita sebagai kaum muslimin, kewajiban kita mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sebaik-baik contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sehingga kita akan sekali lagi bisa mendapatkan yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu haji mabrur. Hati yang memenuhi syarat untuk bisa diampuni seluruh dosa-dosanya. Jangan sampai kita seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, maaf. Yang ini. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini ayat terkait haji suratul Baqarah ayat 200. Di antara mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka hanya berdoa rabbana atina fid dunya, tok, berhenti. Ini ya, disinggung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara orang-orang yang berhaji, rupanya ada orang-orang yang doanya hanya Rabbana atina fid dunya, titik. Ya. Apa lanjutannya? Wa malahu fil akhirati min khalaq. Maka di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau hajinya untuk tujuan dunia, dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Makanya harus kita ikhlaskan senantiasa. Lalu dari berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi antara mereka ada orang yang benar, yaitu doanya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang benar. Meminta kebahagiaan dunia dan akhirat dan meminta dijauhkan dari api neraka. Ini ilmu ini penting, jemaah rahimakumullah, agar supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita bisa raih. Itu diantara hikmah-hikmahnya. Yang berikutnya sedikit akan kami sampaikan terkait dengan kebiasaan ya, doa untuk orang yang
hendak pergi haji. Ya, sesuai dengan contoh dari Rasulullah itu seperti apa? Karena jarang memang ya kajian khusus mengenai hal ini. Kadang kita hanya melihat segala sesuatu yang kelihatan saja. Ya ada orang berdoa, buh ngerti, buh ora ngertinya amin amin amin. Gini betul? Iya, padahal orang ngerti artine. Ini kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Rasulullah mencontohkan doa itu ya sendiri. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, mending pakai bahasa Cikadu Cikole. Itu, ya. Saya sampaikan sedikit dasar-dasarnya agar kita diundang ke sini oleh Pak Andi, di antaranya adalah untuk mendoakan. Anggar orang yang doa, ya kepriye orang dongane, gitu betul? Ya, nah kita harus mencontoh doa adalah ibadah. Ibadah itu tadi harus ikhlas dan harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya seperti ini. Dari sebuah hadis saya ambil terjemahannya saja biar cepat. Ya, dari Safwan bin Abdullah bin Safwan, istri dari Abu Darda. Abu Darda ini seorang sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, aku tiba di negeri Syam, kemudian saya bertemu dengan Ummu Darda, mertua daripada Safwan di rumah. Namun aku tidak bertemu dengan Abu Darda. Lalu Ummu Darda berkata, apakah engkau ingin berhaji tahun ini? Safwan berkata, iya. Lalu Ummu Darda mengatakan, kalau begitu doakanlah kebaikan padaku, karena Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya, perhatikan nih, ya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Apa tadi? Doa seorang muslim ketika saudaranya tidak mengetahuinya untuk pamer amin amin. Itu akan tetapi doa dengan ikhlas dalam segala macam hal. Dalam segala ini khususan terkait hadis ini adalah terkait haji. Ummu Darda ini mengatakan kepada Safwan agar Safwan ini berdoa. Ketika sudah sampai di Masjidil Haram, ketika berada di tanah haram, berdoa kepada Allah agar mendoakan kebaikan kepada Ummu Darda. Ya. Dan beliau melaksanakan perintah Rasulullah bahwasanya doanya seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah mustajab. Dan ini yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak berdoa di samping untuk diri sendiri, kita banyak berdoa kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada siapa saja di antara kaum muslimin dengan doa-doa kebaikan. Tidak harus dipamer-pamerkan. Akan tetapi justru doa yang ketika itu disembunyikan, orang yang kita doakan tidak mengetahui, itu justru menjadi doa yang mustajab. Ini dasar. Ya, ketika kita mendoakan Pak Wandi insyaallah taala, ya kita akan berdoa sendiri-sendiri. Ya. Ketika kita sembunyikan, ya, apapun yang kita doakan dalam hati kita untuk Pak Wan insyaallah taala terkait kebaikan, insyaallah itu akan diajabai oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu juga nanti Pak Wan ketika berada di sana, ketika berdoa dengan ikhlas untuk mendoakan orang-orang yang di sini, itu semuanya insyaallah diijabai asal memenuhi syarat. Ya, tidak semua doa itu diijabai. Kata Allah, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kurang lebih artinya secara global adalah kalian semuanya ketika berdoa akan diijabai oleh Allah. Syaratnya kita yang berdoa itu harus mengijabai apa-apa yang diperintah oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau kita berdoa sementara kita tidak pernah menjalankan perintah Allah, maka tidak akan dijabai. Makanya kita harus bertakwa agar doa kita makbul. Doa kita dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Syaratnya apa? Kita takwa kepada Allah.
Lanjut. Sekarang kita sedikit ya mempelajari doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini doa untuk orang yang pergi haji kepada orang yang ditinggalkan. Ini berarti secara umum untuk Bapak Wandi. Okay? Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang sangat ringkas. Saya bacakan terjemahannya saja. Mungkin kalau harus menghafal, karena wis pada senior, ora cukup sedina rong dina nggih. Harus diulang-ulang. Doanya sebenarnya mudah. Astaghfirukallahu alladzi la tadhi'u wada'ingu. Ya, aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Secara umum maknanya apa? Ketika seorang seorang laki-laki kepala keluarga mau meninggalkan rumah, ya baik dalam untuk haji maupun safar, itu berdoa kepada Allah dengan menitipkan keluarganya, dititipkan kepada siapa? Kepada Allah. Itu yang utama. Ya, itu yang utama, kita titipkan keluarga kita kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Apakah cukup hanya kepada Allah saja? Boten. Artinya kita juga harus bilang ke tetangga, kepada orang-orang terdekat kita. Kata Rasulullah, tidak boleh seorang yang menderita sakit selama 3 hari dia tidak mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan kecuali dia harus memberi wasiat. Jadi Pak Wandi, nanti ya, ketika ada hal-hal yang harus panjenengan wasiatkan kepada istri, kepada anak, kepada siapa saja, monggo untuk dipersiapkan. Karena ini perjalanan jihad ya, dengan harta dan jiwa. Wallahu alam, kita tidak tahu. Kita mengharapkan Allah tabaraka wa taala mungkin menyelamatkan kita baik perjalanan berangkat maupun pulang. Akan tetapi wallahu alam, ketika kita naik haji, kita sudah siap baik secara mental maupun nyawa kita. Begitu Pak Wandi. Kita harus sudah siap benar-benar. Kalaupun Allah menghendaki diambil nyawa kita, memang innalillah. Itu. Makanya kita harus benar-benar bersiap, mempersiapkan diri kita. Kita jihad. Ketika haji, karena sekali lagi, ketika panjenengan sudah berada di awang-awang, nang dhuwur awan, ya, sudah tidak bisa apa-apa. Itu semuanya kita pasrah lillahi ta'ala. Kita benar-benar harus mempersiapkan jiwa kita ketika kita melaksanakan ini. Makanya sebelum kita pergian, ya, pergi haji khususnya, ya, kita mendoa kepada Allah, menitipkan keluarga kita, menitipkan apa urusan kita kepada Allah tabaraka wa taala yang utama. Lalu kita menunjuk kepada orang-orang yang kita percayai untuk mengurus perkara-perkara yang mau ditinggalkan. Ya. Karena perjalanan untuk haji ini kira-kira sebulan lebih. Ya, panjenengan Pak Wandi misalnya nanti punya perkara-perkara yang harus segera diurus, titipkan kepada orang-orang kepercayaan panjenengan. Itu semuanya harus, kalau memang itu sebuah wasiat, harus tertulis. Itu syariat agama Allah. Agar semuanya mudah. Kita tidak tahu. Ya. Tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia akan mati dan kapan dia akan mati. Makanya kita harus senantiasa menjaga itu semuanya. Yang kedua, ini untuk kita semua jamaah kaum muslimin yang hadir pada hari ini. Kita mendoakan Bapak Wandi ini, ya, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antara doanya saya pilihkan yang mudah saja. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang sangat mudah. Yang berbunyi, Zawadakallahu taqwa wa ghafara dambaka wa yassara lakal khaira khaisuma kunta. Sekali lagi, yang artinya semoga Allah membekali Pak Wandi dengan ketakwaan, mengampuni dosa-dosanya dan memudahkannya di mana saja dia berada. Ya, kalau langsung panjenengan, kalau harus menghafal kilat kan tidak mungkin nggih. Panjenengan hafalkan terjemahannya boleh. Panjenengan berdoanya di mana? Di dalam hati. Khususon untuk Pak Wandi. Semoga Allah membekali Pak Wandi dengan ketakwaan.
Artinya dimanapun tempat berada, semoga mengampuni dosa-dosa dari para kuanti. Dan juga semoga dimudahkan segala urusannya di mana saja berada. Karena urusan haji ini dari mulai berangkat sampai pulang semuanya akan ada masa-masa sulit. Ya, ini harus kita mendoakan beliau yang mudah-mudahan seperti yang diharapkan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga dibekali dengan ketakwaan, semoga diampuni dosa-dosanya dan dimudahkan dalam segala macam urusan terkait perkara haji, baik berangkat maupun pulangnya, sehingga bisa pulang dalam keadaan selamat, yang menjadi haji yang mabrur. Itu monggo panjenengan ya hafalkan doa ini agar supaya panjenengan bisa mendoakan sekali lagi. Seperti yang sudah kami sampaikan, yang mustajab, yang diijabai oleh Allah adalah doa ketika sing didongani ora ngerti. Makanya kita berdoa dari hati kita masing-masing dengan tulus memohon kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terakhir. Kadang mungkin kita ada yang merasa iri, ya, merasa iri dengan orang-orang yang mempunyai harta yang berlebih. Dia bisa haji, dia bisa sedekah, dia bisa korban. Sementara nyonggo madang misalnya seperti itu. Ini berarti Gusti Allah ora adil dong. Tidak seperti itu ya akhi. Ya, untuk itu sedikit kami sampaikan ada 7 amalan yang pahalane kaya munggah haji. Ini untuk kita sing kaum elit, nggih, apa niku? Ekonomi sulit. Ya. Yang pertama, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu bagi kaum laki-laki. Ini hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bacakan karena terlalu panjang. Ini pahalanya kata Rasulullah seperti kita melaksanakan haji. Begitu juga dengan melakukan sholat isyraq. Sholat isyraq itu kata para ulama, kita melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kita berdiam diri di masjid, baik mengadakan kajian di sehabis subuh atau membaca Al-Quran atau melakukan kebaikan-kebaikan sampai terbit matahari, lalu melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat duha tapi di awal waktu 2 rakaat, maka pahalanya akan seperti orang naik haji sempurna. Begitu hadisnya. Ini sebuah amalan yang mudah sebenarnya. Ora perlu bayar berapa juta Pak Manti? Itu ya, tinggal kita mau saja. Kalau itu pun tidak mau, ada yang lebih ringan. Ya, menghadiri majelis ilmu di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain. Ya, tapi harus memenuhi persyaratan. Majelis ilmu ketika mau mendapatkan pahala haji dan umroh, panjenengan menghadiri majelis ilmu. Ya, di mana ada orang mengajar Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an, ini majelis ilmu di mana saja tempatnya. Tapi dengan memenuhi persyaratan agar supaya kita berhak mendapatkannya. Yang keempat yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah salat. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Rutinkan hal itu pahalanya kata Rasulullah hampir sama. Ya, walaupun ini perlu pembahasan lebih detail, akan tapi itu semuanya bisa kita lakukan. Hal-hal yang ringan oleh Allah diberi pahala yang besar sebagaimana pahala orang yang umroh maupun haji. Lalu berikutnya adalah umroh di bulan Ramadan. Ya, umroh di bulan Ramadan kata Rasulullah pahalanya seperti orang haji. Ya, monggo panjenengan yang misalnya dananya tidak cukup untuk haji, silakan umroh. Ya, di bulan Ramadan. Ya, kalau tidak bisa di bulan Ramadan, di bulan yang lain juga pahalanya besar sekali. Gitu. Lalu berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Ya, ini sama dengan pahala haji. Dan juga yang terakhir yaitu bertekad, ya, mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan sungguh-sungguh. Walaupun urung duwe
Iya. Sing penting nih, jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini ya terkait hikmah-hikmah ya dalam haji. Ya ini sudah barang tentu ketika kita mau menggali ilmu tentang haji ini tidak cukup hanya dengan setengah jam lebih semending. Okay? Dan juga harus dengan benar. Artinya kita benar-benar konsentrasi ya di ruangan yang membutuhkan konsentrasi. Kita menimba ilmu seperti itu. Tidak seperti ya ini ya lumayan ya kalau sedikit tertutup lumayan. Akan tapi ketika terbuka biasanya konsentrasi kita buyar. Apalagi sing ado-ado. Ya, sing ado-ado. Kayaknya karo ngopi karo udut. Itu ya tidak akan sampai ilmu itu. Makanya butuh apa namanya? Menghadiri majelis ilmu butuh tempat yang benar, butuh waktu yang tepat, butuh suasana yang tepat agar kita benar-benar bisa mendapatkan ilmu tersebut. Jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi marilah kita berdoa untuk diri sendiri, mendoakan Bapak Wandi, mudah-mudahan yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo untuk bisa diikuti atau dihafalkan. Saya pakai bahasa Indonesia, ya. Semoga Allah membekali Pak Wandi dengan takwa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Pak Wandi dan semoga Allah memudahkan Pak Wandi di mana dia berada ketika melaksanakan ritual atau manasik haji dari mulai berangkat sampai pulangnya. Ada tiga poin, ya, agar dibekali oleh Allah dengan takwa, agar diampuni dosa-dosanya, agar dimudahkan segala urusannya dari mulai berangkat sampai pulang haji. Itu inti doanya. Monggo saya kasih waktu. Ya doanya sendiri. Monggo. Matur nuwun. Ya, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dengan acara yang kita laksanakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah mencatatkan segala yang kita lakukan di dalam kitab catatan amal kebaikan kita yang mudah-mudahan bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Pada akhirnya marilah kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.